sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku. Amin, amin. Dengan tangan kanan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kami bersyukur anugerah Tuhan, kami dapat nikmati, kami ada untuk mendengarkan pelajaran Alkitab, dan sebentar akan berdoa, urapan Tuhan turun atas kami. Kami diberkati menjadi berkat kemanapun kami pergi dan berada. Mengucap syukur, kami mulaikan kegiatan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk, salam sejahtera. Haleluya. Kita kembali bisa berkumpul, akan belajar Alkitab dan berdoa, semua karena kemurahan Tuhan. PA saya tentang 7 tokoh dalam kitab Kejadian sudah selesai, tapi masih dipercayakan untuk kali ini membawakan pelajaran Alkitab. Saya berterima kasih atas kepercayaan ini kepada Bapak Gembala dan Ibu Rohani. Dan pada kesempatan ini saya mau bahas satu topik dari 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 16, satu perikop yang khusus membicarakan soal bagaimana Timotius menghadapi pengajar sesat. Jadi pengajaran sesat dan guru-guru sesat, pengajar-pengajar sesat bukan baru ada sekarang. Bahkan baru beberapa tahun setelah Yesus naik ke sorga, zaman Timotius yang dididik oleh Paulus sudah ada pengajar sesat. Jadi pengajaran sesat itu bukan barang baru. Sejak awal gereja berdiri sudah ada. Apalagi sekarang dia semakin menguat karena situasi kita dan karena masa di mana kita tinggal adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita berusaha untuk bertahan, iman ini tetap kokoh, tetap kuat di tengah banyaknya kesesatan dunia. Haleluya. Modal kita adalah firman Allah. Kita awali dengan membaca 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 tentang kenyataan bahwa ada pengajar-pengajar sesat. 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2 kita baca bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jangan dulu terburu-buru untuk menyimpulkan ini antikristus dan seterusnya. Roh antikristus itu sudah bekerja, sudah nyata sejak awal pelayanan Kristus.
melalui penentangan orang-orang Farisi, ahli Taurat, itu roh antikristus, anti kepada Kristus. Pribadi antikristus dinyatakan dalam 3,5 tahun penganiayaan nanti. Sudah ada yang mengusulkan, Bapak Gembala mungkin bisa kembali memberikan PA tentang kitab Wahyu yang dulu pernah disampaikan. Nanti saya sampaikan kepada Bapak Gembala juga. Tapi saya tidak mau bicara itu. Yang saya mau bicara adalah intinya akan ada orang yang murtad karena pengajaran sesat, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Bagaimana mungkin ada orang Kristen lalu mengikuti ajaran setan-setan? Bukankah ajaran setan-setan itu pergi ke dukun? Bukankah ajaran setan-setan itu menyembah berhala yang menyeramkan? Ya. Tapi kalau kita lihat ayat 3, bentuk yang terjadi di masa itu, di masa Timotius melayani adalah ini. 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran dan seterusnya. Ternyata yang disebut pengajaran setan-setan dan pengajaran sesat tidak seperti yang kita imajinasikan, menyembah makhluk warna merah bertanduk 7 berekor dan di ujung ekornya ada tombak. Enggak. Ternyata yang disebut Paulus di sini adalah ajaran apa namanya itu yang barusan kita bahas di kelas Gnostisisme. Gnostisisme ini sebenarnya adalah ajaran yang kalau dari luar itu kelihatan baik. Harus puasa terus, harus mencari pengetahuan terus, bergaul dengan Alkitab terus. Tapi kemudian ada larangan ini, larangan itu, larangan ini, larangan itu. Dan intinya dari Gnostisisme adalah Anda bisa menjadi seperti Tuhan, Anda bisa selamat dengan kekuatan sendiri, dengan pengetahuan sendiri, dengan usaha sendiri. Dan itu dari kasat mata, dari luar baik. Kita harus cari pengetahuan, kita harus berdoa, kita harus baca firman. Kelihatan baik. Tapi ujung-ujungnya adalah dengan pengetahuan yang saya punya, dengan kesalehan yang saya punya, saya bisa selamat sendiri. Paulus bilang sesat itu karena kita diselamatkan bukan perbuatan kita, tetapi anugerah Tuhan. Jadi kesesatan saudara-saudara, jangan kita selalu menganggap hal-hal yang kelam, hal-hal yang jahat, hal-hal yang setan, ya, setan dalam bayangan kita itu sesat. Saya selalu katakan ini. Kalau Anda orang Kristen yang sudah tahu firman, tidak akan mungkin terpengaruh oleh lagu-lagu penyembahan setan dalam bentuk musik misalnya death metal. Tidak mungkin. Baru orang setel itu Anda sudah bilang darah Yesus. Siapa juga yang mau dengar itu? Dan juga orang-orang nggak ngerti musik itu, saudara. Saya tahu liriknya ada itu, sembahlah Lucifer segala macam. Tapi ngomongnya begini. Siapa juga yang mau tersesat dengan itu? Kita orang Kristen yang sudah ke gereja baru setel itu lagu, kata ini apa nih? Tapi begitu ajaran sesat itu dikemas dalam bentuk yang baik, dalam bentuk cinta, dalam bentuk kasih, dalam bentuk kelemah lembutan, ingat Alkitab mengatakan iblis itu seperti malaikat terang, menyerupai malaikat terang, dalam bentuk uang, dalam bentuk bujuk rayu, dalam bentuk sumbangan. Yang gak bisa ditolak kan kalau sumbangan, dalam bentuk kebaikan. Tapi ternyata di belakangnya ada muatan-muatan kesesatan, kita bisa jatuh. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waspadalah kita supaya kita tidak terjebak dalam kesesatan yang semakin kreatif. Seperti Om Donald sampaikan hari Minggu kemarin waktu khotbah, saudara. Zaman sekarang, ketong kalau mau dengar khotbah gampang. Di YouTube banyak. Dan semuanya itu dalam kemasan yang sangat bagus, saudara. Latar yang bagus, bicara yang keren. Tapi tolong simak baik-baik isinya.
Dan tolong filter dengan ajaran yang alkitabiah. Bilang haleluya. Karena saya dapati beberapa video yang ada di media sosial, pendeta berkhotbah, pendeta berdoa, sudah menyalahi firman. Ada satu pendeta mendoakan sebuah peresmian sebuah tempat hiburan, lalu mengklaim kesuksesannya. Tempat hiburan yang mengedepankan minuman keras dan dugem. Tapi diklaim ini akan sukses, diberkati Tuhan. Sesat itu. Ya karena kan dapat amplop. Nggak bisa kita merestui hal-hal seperti. Lalu ada lagi pendeta satu khotbah dan dia menyamakan antara cryptocurrency dengan ini. Lalu kita yakinlah bahwa kita akan diberkati segala macam. Ujung-ujungnya juga ternyata ada modus penipuan dan seterusnya. Lalu orang karena sudah dilabeli dengan agama lalu ya ikut. Di era digital ini saudara, kesesatan itu datang dengan mode, dengan kreativitas yang berbeda. Kalau dulu saksi Yehova, itu sesat. Apalagi banyak ya orang-orang tua dulu kita pengalaman. Tapi kalau sekarang lain dia. Kalau kejahatan terus upgrade, kalau kesesatan terus memperbaiki diri untuk jadi lebih baik, maka orang-orang percaya juga harus upgrade, harus lebih kuat, harus lebih percaya kepada Kristus dan firman-Nya yang murni. Yang setuju katakan amin. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tetap kuat di tengah kesesatan? Silakan kesesatan itu bentuk-bentuknya kita pikirkan sendiri, sudah ada di sekeliling kita. Bagaimana supaya kita bisa kuat? Ini dia tipsnya saudara-saudara. Kita lompat ke ayat, kita pindah ke ayat. Ayat 6 itu soal bagaimana sikap Timotius sebagai hamba Tuhan. Ayat 7, 1 Timotius 4 ayat 7 yang sudah lihat bilang amin. Oke, ayat 7, pelan-pelan kita baca 1, 2, 3. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, minta maaf oma-oma. Latihlah dirimu beribadah. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Kurangi. Kalau perlu memang sama sekali tidak masuk. Karena informasi yang masuk, semua yang kita konsumsi akan menentukan siapa kita. Apa yang kita makan menentukan seperti apa kesehatan Anda. Apa yang Anda tonton menentukan seperti apa diri Anda. Persepsi kita, cara kita memandang dunia ditentukan oleh apa yang kita lihat. Di dunia media sosial, di dunia internet itu ada yang namanya algoritma. Algoritma ini adalah satu perhitungan matematis tentang apa yang kita sukai. Jadi apa yang Anda lihat di Instagram, postingan mana yang Anda like, di Facebook, itu kemudian semua terdata, dikirim ke pusat-pusat mereka, ke pusat Facebook, Twitter dan seterusnya. Lalu itu disebut big data. Nah dari big data ini kemudian diolah, setelah mereka olah, mereka kirim feedback sehingga tiba-tiba saja di Facebook Anda, sementara Anda scroll begini, tiba-tiba muncul iklan tiket murah ke Bali. Karena kemarin mungkin Anda pernah cari di Pegi-Pegi atau di Traveloka, tiket ke Bali tanggal ini berapa. Itu big data. Jadi seperti apa yang Anda lihat, seperti itu akan kembali. Hati-hati saudara. Kalau saya selalu matikan lokasi handphone itu saya selalu matikan. Dan saya berusaha untuk tidak check in, minta maaf pemerintah, tapi saya nggak mau check in di tempat-tempat. Ketahuan saya kemana. Itu data pribadi saya loh, saya mau kemana itu hak saya. Kenapa pemerintah harus tahu melalui Peduli Lindungi? Itu saya nggak mau. Saya sudah vaksin, saya punya kartu vaksin. Jadi kalau mereka bilang harus check in, saya punya kartu vaksin. Nggak boleh kalau nggak check in, saya nggak masuk. Enak aja, saya di mana diketahui oleh orang-orang. Big data itu dijual semua. Apa yang kita konsumsi, kalau yang masuk adalah yang tidak berguna, atau yang masuk adalah yang cabul, yang masuk adalah
keinginan daging itu terus dikonsumsi, dongeng nenek-nenek tua masuk, itu akan menentukan siapa Anda. Jadi jangan heran ada anak muda, ada remaja misalnya, kita ambil contoh remaja, yang dulu seperti A, kok sekarang sudah seperti B, kok bisa berubah begini? Cek handphonenya apa yang masuk ke dalam pikirannya. Nggak heran kenapa kok ini orang tua, kalau tadi pemuda remaja kena singgung, sekarang orang tua ya. Ini orang tua kok dulunya begini, kok sekarang begitu. Loh, dia kemarin ketemu siapa? 1 tahun ini bergaul dengan siapa? 5 tahun ini ketemunya apa? Karena apa yang masuk menentukan jati diri orang di dalam. Dan kemudian itu akan meluap keluar, saudara-saudara. Kesesatan masuk meresap dia. Dengar Bapak ini prinsip, kesesatan akhir zaman masuk meresap pelan. Kita seperti bilang, enggak ada, beta sonde sesat, beta sonde ikut pengajar sesat, ada orang mengaku nabi, beta sonde akui, beta alim-alim. Memang enggak seperti banjir dia, saudara. Dia meresap pelan kayak tisu, kena air di pinggir pelan, masih kering kok, lama-lama 1 jam kemudian basah semua itu tisu. Itu bahaya, saudara. Jauhilah yang tahayul, jauhilah yang tidak berguna. Seleksilah apa yang kita konsumsi, baik pendengaran, penglihatan, apalagi ajaran. Katakan amin. Seleksi, sabar dong. Beta mau dengar khotbah, dia pendeta tapi sapa dulu. Sapa dia, sekolahnya di mana, gereja apa, jelas dulu dong. Dan kalau Anda ragu, tanya kepada Bapak Gembala sebagai gembala saudara yang Anda memang datang di sini menjadi jemaat. Om ini bisa sonde. Bukan datang untuk mengkonfrontir, nih beta dapat ini om salah selama ini. Salah Anda. Harus ditanya kalau kita anggap sebagai orang tua rohani, ini gimana nih? Benar tidak? Nanti dengan hikmat Tuhan dan dengan ajaran yang sudah ada di tempat ini, kita akan ada filter supaya yang masuk adalah yang baik menurut Alkitab. Haleluya. Saya menemukan di beberapa angkatan di sekolah Alkitab, anak-anak sekolah Alkitab yang datang ke sekolah Alkitab sudah punya pemikiran tentang sesuatu lebih dulu sebelum sekolah Alkitab. Saya bilang di sekolah Alkitab yang diajarkan kepada Anda adalah yang dari Alkitab. Tapi om, kami juga sudah pernah mengalami dulu om, di persekutuan doa A, di gereja B, kemana yang lu alami? Begini, begitu. Saya tanya, ada tidak di Alkitab? Nggak ada. Sekarang kamu mau ikut siapa? Mau ikut kau punya yang lama atau mau ikut Alkitab? Ya puji Tuhan sih selama ini ikut Alkitab ya, bertobat berarti dong ya. Yang menang siapa? Yang menang harus firman Tuhan. Makanya kalimat kedua di ayat 7 dikatakan, setelah kita menjauhi pengaruh-pengaruh yang tidak berguna dan bahkan bisa mengakibatkan kesesatan iman, kalimat yang kedua dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Nah ini kita masuk dalam sebuah konsep yang unik, saudara. Nanti diulang ayat 8, yuk sama-sama yuk kita baca. Ayat 8, 1, 2, 3. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dipilih kata latihan itu dalam bahasa Yunani itu ada banyak. Untuk latihan, untuk mengulang, untuk belajar ada banyak. Tapi dipilih kata gumnasia. Paulus memilih kata ini tidak sembarang. Karena kata gumnasia ini adalah sebuah latihan yang terstruktur, terukur, teratur. Sama seperti orang ke gimnasia, ke gym. Bukan olahraga gym, bukan. Tapi misalnya orang di kebudayaan Greco-Roma mau latihan lari. Saya mengambil kesimpulan Paulus ini suka olahraga karena berulang-ulang kali dalam tulisannya dia singgung soal pelari, soal petinju dan sekarang soal gimnasia. Saya curiga Paulus ini memang atlet. Karena digambarkan juga dirinya katanya dia agak kekar dan atletis katanya. Orang kalau mau ikut ini ada Popda kemarin ini rame di mana nih? Stadion. Anak-anak pelajar. Karl juga ikut sama Nicole. Ikut.
popda, tapi sebagai atraksi pembuka. Itu nggak sembarang loh saudara. Dia tidak bertanding tapi nggak sembarang. Latihan harus pergi ke mana itu? Ke angkatan laut, pergi ke sana, latihan terstruktur jam begini, lalu disuruh makan ini, tidak boleh makan itu, harus jaga ini. Wih, itu saudara, itu suatu proses. Saya bilang sama kalau lu atlet sekarang dia bilang bagaya. Cuma berapa gerakan saja. Tapi persiapannya, latihannya, enggak langsung belajar gerakan. Lari dulu, push up dulu. Nicole push up di aspal, tangan kepal begini, saya hampir nangis lihatnya. Tapi karena dia mau, habis itu sakit papa ya. Karena ada aturannya. Saudara dengar bapak. Paulus menggambarkan latihan rohani, latihan beribadah, seperti itu standarnya. Seperti latihan para atlet yang disiplin, yang komit, yang teratur, terstruktur, yang terpola dengan baik. Jangan kayak ada banyak orang Kristen akhir zaman, beta mah kalau pi ibadah yang penting setuju muka. Bapak Gembala hadir, pulang. Nggak bisa kuat itu. Begitu dengar firman Tuhan, pokoknya yang pertama pengkhotbah lihat beta pemuka serius, habis itu tondok, cek dulu notifikasi siapa yang komen, pas terakhir ini kayaknya terakhir, pasang muka serius lagi, amin. Nggak bisa itu kuat sudah. Puji-pujian, pilih-pilih siapa yang WL, dia yang WL. Kalau dia yang WL, besok punya standar, pun tangan kalau dia suruh angkat begini kalau dia WL. Ku mau selalu bersyukur. Siapa yang WL? Dia yang WL. Kalau dia yang WL, sebab cintamu padaku. Tidak ada di sini, haleluya. Tidak ada. Di sana ada. Di sini tidak ada. Tahu di situ tahu. Enggak bisa tuh. Bagaimana atlet model begitu? Mau bertanding, latihan, semau-maunya dia, enggak bisa, pasti kalah. Latihan badani ada gunanya tapi terbatas, firman Tuhan kalau pakai bahasa asli kecil. Kenapa kecil? Karena cuma sampai di kesehatan, selesai. Tetapi latihan rohani, ibadah itu, kalau bahasa Inggris dia pakai kata mana tadi itu? Godliness, Eusebia. Eusebia itu artinya segala hal yang berhubungan dengan iman. Kesalehan, aktivitas rohani, aktivitas iman itu berguna dalam segala hal, katakan amin. Saudara, walaupun tubuh kita latih, tapi kalau jiwa stres, apa guna? Lalu roh jauh dari Tuhan, apa guna? Saya masih kutip juga Om Donald hari Minggu. Mulainya itu dari mana? Dari roh dulu. Kalau roh baik, jiwa akan tenang, bebas stres, tubuh juga akan sehat. Haleluya. Ya tapi ya olahraga juga lah, jaga makan juga. Jangan mentang-mentang beta sudah rohani, beta sudah tidak ada stres, karena itu semua lemak babi masuk habis ya. Ya itu Anda akan masuk surga tapi pas di dunia tarik-tarik kaki lah, itu pasti sudah. Mari kita latih diri kita beribadah. Amin. Godliness. Latih kesalehan kita teratur, terstruktur, maksimal. Berjuang saudara-saudara. Sama seperti atlet. Kalau kita tidak jadi atlet di dunia, kita jadi atlet-atlet rohani. Haleluya. Sehat rohani. Nah kalau begini caranya kita memperlakukan kerohanian kita, kita akan kuat. Ada beberapa ayat yang praktis. Coba kita lihat ayat 13 yuk. Ayat 13, ini ayat-ayat yang praktis. Kira-kira masih ada yang bertanya, bagaimana sih untuk jadi orang yang berlatih itu rohani seperti apa? Ayat 13 misalnya ini. Ayo 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Tekun firman Tuhan, Alkitab ini harus dibaca saudara. Baca dong. Ayat 12 yuk. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya.
dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seperti itu, sederhana tapi terus menerus. Kita harus jaga mulut, jaga kasih, jaga perbuatan, jaga semua. Secara disiplin seperti atlet. Contohnya itu, praktisnya begitu. Ayat 14, yuk 1, 2, 3. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Itu praktisnya, menjaga hidup. Dimanapun kita pergi dan berada, menjaga hidup supaya kita jauh dari kesesatan. Saya terus teringat perkataan Bapak Gembala yang saya dengar berapa tahun yang lalu. Tidak perlu mempelajari hal-hal yang sesat. Tidak perlu mempelajari hal-hal yang palsu. Pelajari saja yang asli. Kalau kita sudah kuasai yang asli, sudah kuasai yang benar, begitu yang sesat datang, langsung kita tahu. Kan ada banyak orang suka cari-cari tahu, karena mana sih itu ajaran pendeta sesat yang itu, karena mana dia baca buku apa leh? Susah. Baca saja Alkitab, dengar khotbah di tempat ini, bergaul dengan firman Tuhan yang murni dan yang benar. Nanti kalau yang palsu datang, ketongpung hati langsung tahu, ini sesat ini. Kenapa? Karena sudah begitu paham tentang yang benar. Sudah begitu kuat di dalam kebenaran sehingga yang palsu langsung ketahuan. Haleluya. Supaya kita bertahan saudara-saudara. Kalau soalnya ini zaman ini makin kejam lah zaman. Makin sesat zaman ini. Tapi mari kita kuat. Ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat 6. Ini yang harus terjadi dalam hidup kita. Timotius 4 ayat 6, 1, 2, 3. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ada standar kekuatan iman seseorang menghadapi kesesatan. Dia harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Amin. Mulai dari diri sendiri, kepada suami, kepada istri, anak, orang tua, baik dia. Setelah itu terdidik dalam soal-soal pokok iman, mengerti pokok-pokok ajaran iman. Lalu ajarannya sehat. Saudara mau sehat? Mau kuat? Haleluya. Setialah dalam Tuhan, kemudian latihlah dirimu beribadah. Saya mau ulang satu pesan terakhir, jauhi status-status yang tidak memberkati, jauhi perdebatan-perdebatan sia-sia. Kalau saya mau bilang dongeng nenek-nenek tua, kita sudah tidak dengar dongeng lagi. Yang itu, yang pokoknya yang bisa mempengaruhi, yang bikin stres, sudah tinggal biar doang. Gigi asam, baru dia makan gigi, baru sampai sini ya. Istilah orang Kupang. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.